tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Bunda. Iya, gini Bu Reni, kami mohon izin ke Bu Reni untuk melakukan wawancara terkait dengan dilema etika yang terjadi di SMP 14. Gitu aja Bu. Yang ingin kami tanyakan, selama ini bagaimana Bu Reni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMP 14. Oke, terima kasih Ibu. Jadi yang pertama kita harus identifikasi dulu atau kita harus pelajari dulu masalah apa yang kita hadapi, sehingga dengan mengetahui permasalahan yang kita hadapi, kita nanti akan bisa menentukan langkah selanjutnya dalam memecahkan suatu masalah, atau kalau yang penyanyi ngetikakan tadi adalah dilema etika atau apa satu lagi? Bujukan moral. Jadi dengan mengetahui permasalahan yang kita hadapi, maka nanti kita akan bisa mengambil langkah selanjutnya dalam menentukan suatu keputusan. Jadi mengetahui dulu permasalahan yang terjadi, kemudian menentukan langkah-langkahnya gitu nggih. Betul. Jadi kita harus tahu persis dulu Nggih, apa masalah detailnya itu. gitu ya. Nggih. Oke. Untuk yang berikutnya, untuk selama ini bagaimana Bu Reni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini Bu yang mungkin butuh pemikiran yang lebih nggih. Jadi kalau kita dalam mengambil keputusan, yang namanya kepala sekolah itu kan tidak sendiri tuh Bu. Jadi di sini kita mempunyai warga sekolah, terutama kalau kepala sekolah biasanya punya waka dan punya staf dan sebagainya. Jadi setelah kita mengetahui permasalahan yang kita hadapi, maka tidak ada salahnya kalau kita meminta meminta bantuan, karena memang yang namanya suatu masalah itu ada kalanya tidak bisa kita pecahkan sendiri, ada kalanya kita bisa pecahkan sendiri. Untuk permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan, tidak ada salahnya kalau kita juga mohon bantuan atau minta bantuan kepada orang-orang yang berkompeten. Siapa mereka? Ya, berarti kita harus lihat permasalahannya. Siapa-siapa yang terlibat di dalam masalah itu, kemudian sasarannya siapa, ya dari situ nanti kita bisa melibatkan orang-orang yang ikut langsung terlibat atau ada dalam permasalahan tersebut. Cuman begini Bu, kadang yang namanya masalah itu kan kita tidak selalu menghadapi masalah yang berat. Jadi kalau memang masalah-masalah ringan dan bisa kita pecahkan sendiri, itu nggak ada salahnya kita memecahkan sendiri. Namun dalam memecahkan itu kita harus memahami atau mengerti tentang prioritasnya, mungkin skala prioritas mana yang harus kita dulukan, atau mungkin ada istilahnya itu atau kebutuhan gitu bisa. Jadi istilahnya begini, dalam suatu masalah itu kok ini blank terus saja, apa nanti dipotong sendiri terus saja nggak apa-apa terus saja. Sehingga jadi dalam pengambilan keputusan, setelah kita mengidentifikasi, ada kemungkinan kita bisa diskusikan dengan
rekan-rekan atau yang terlibat dalam permasalahan tersebut, karena memang seringkali masalah itu harus kita diskusikan dulu, tidak bisa kita simpulkan sendiri. Kemudian setelah itu kita harus mempertimbangkan juga bahwa permasalahan itu intinya kita harus mengutamakan prioritas atau memprioritaskan peserta didik. Jadi seandainya ada masalah yang ada, itu kita harus berpikir prioritas utamanya adalah peserta didik. Jadi mungkin itu bisa kita pakai sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selain itu, kita juga tidak boleh meninggalkan aturan-aturan yang ada. Jadi yang namanya suatu kebijakan itu memang ya kebijakan, tidak sesuai dengan aturan, tetapi kita tidak begitu saja mengambil kebijakan, tetapi juga kita harus melihat dasar aturan yang sebenarnya itu seperti apa. Begitu Bu, kalau saya. Untuk yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Reni lakukan selama ini dalam mengambil kebijakan atau keputusan? Ini tetap pengambilan keputusan ya Bu. Iya. Iya. Kalau menurut saya langkah-langkah itu yang pertama harus tahu masalah. Jadi identifikasi masalah itu memang yang pertama. Dan kalau perlu memang kita harus menggunakan teori 5W 1H. Itu memang harus, jadi siapa yang terlibat, kemudian kapan, di mana, bagaimana. Nah itu memang kita harus gunakan dalam mengidentifikasi masalah. Kalau kita sudah bisa menjawab 5W 1H itu, saya rasa masalah itu sudah kelihatan. Kemudian setelah kita melihat, mengidentifikasi, kita menganalisa masalah itu. Jadi masalah itu, jadi kita bisa menganalisa apakah itu merupakan suatu dilema etika ataukah bujukan moral. Kalau memang itu merupakan bujukan moral, maka kita harus langsung aja berarti cari yang benar, kan itu kan bujukan moral. Tetapi kalau dilema etika, maka biasanya ini lebih agak perlu pemikiran lagi, karena yang namanya dilema etika itu dua-duanya mesti benar, sehingga itu yang perlu kita pikirkan. Dan tadi sudah saya aturkan, kalau memang kita tidak bisa memecahkan sendiri, nggak ada salahnya kalau kita minta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan setelah itu kita juga harus mempertimbangkan resiko dari pengambilan keputusan. Kalau tadi saya sudah matur, keputusan itu harus berpihak pada murid. Ya, dalam mengambil keputusan itu pasti ada resiko, Bu. Nah, resiko itu kalau bisa kita ambil istilahnya meminimalis resiko yang dari dampak dari keputusan yang kita ambil itu, kalau bisa resikonya seminimal mungkin, sehingga kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil itu harapannya akan membawa manfaat yang bagus. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, Bu, yaitu tetap kita pada yang ada di atas. Jadi berserah kepada Tuhan. Istilahnya apapun yang kita lakukan, kalau memang Tuhan merestui, tentu saja itu akan membawa dampak yang Untuk pertanyaan berikutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini Bu Reni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya yang paling efektif setelah kita mengetahui masalah, yaitu diskusi dengan orang-orang yang Kompeten itu tadi. Ya. Jadi setelah kita tahu siapa, bagaimana, kemudian di mana, itu kan nanti akan kita melihat siapa-siapa orang-orang yang bisa kita mintai masukan. Jadi kalau memang itu terkait dengan mungkin anak, ya berarti mungkin ada waka kesiswaan atau mungkin itu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi satu yang kita tidak boleh lupa, yaitu mungkin kita bisa mendiskusikan atau meminta masukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain ya tentu saja kita tidak bisa lepas dari aturan yang ada. Jadi aturan itu memang kita tidak boleh tinggalkan, walaupun kita nanti harus menentukan suatu kebijakan. Selanjutnya Bu, tentunya selama ini mestinya tidak hanya 1-2 dilema ya Bu, yang dilema etika maupun bujukan moral yang
dihadapi oleh Bu Reni. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Nggih. Terima kasih. Kalau menurut saya Bunda ya, kalau terkait dengan hal-hal yang merupakan tantangan nggih. Jadi menurut saya kalau itu suatu dilema etika, maka di situ kedua-duanya adalah benar. Jadi untuk itu loh menurut saya tantangan yang perlu adanya suatu pemikiran karena kedua-duanya benar. Jadi kita harus memilih salah satu dan tadi sudah saya aturkan kalau kita memilih salah satu otomatis mana yang lebih membawa Meminimalisir. dampak yang bagus dan minimalis resiko tadi. Itu yang merupakan tantangan bagi saya, menurut saya. Berarti karena kedua-duanya benar, Iya. maka harus dilihat membawa dampak yang lebih banyak, membawa dampak positif yang mana, kemudian yang minim resiko yang mana. Begitu nggih maksudnya, Nji? Kalau saya seperti itu. Kalau itu bujukan moral sudah jelas kan. Jelas, Kalau ya. bujukan moral tidak perlu kita susah-susah. Jadi ambil saja memang sesuai dengan aturan yang ada itu seperti apa. Nji. Selanjutnya, Bu, panjenengan kan mempunyai sebuah time schedule atau jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus dilema etika. Apakah panjenengan nih langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang panjenengan jalankan selama ini? Nggih, kalau panjenengan ngendika terkait dengan waktu penjadwalan schedule dan sebagainya ya. Kalau nanti kita sudah berada di lapangan, tentu saja itu tidak sesuai dengan teori yang kita dapat. Kalau kita nanti sudah berada di lapangan, otomatis permasalahan yang ada itu lebih kompleks. Dan dari situ kita tidak bisa harus dijadwalkan mana yang lebih dulu didulukan, itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mengambil sesuai dengan jadwal begitu saja. Tetapi kita juga tidak bisa istilahnya mana yang lebih penting, itu tidak bisa. Yang penting didulukan itu kadang tidak bisa seperti itu. Karena apa? Seringkali permasalahan yang kecil ini due date atau deadline yang harus kita itu datang lebih dulu, sehingga mau tidak mau ini harus kita dulukan. Walaupun ada yang lebih penting. Jadi karena ini misalnya yang lebih penting kok mungkin bisa kita pecahkan besok. Nah, hari ini yang harus kita pecahkan atau yang harus kita pilih, mungkin kita ambil yang ringan ini karena ini harus segera ditindaklanjuti. Jadi misalnya hari ini kok harus menentukan suatu keputusan, walaupun sebenarnya ini tidak penting, ada lebih penting lagi, tapi untuk yang penting itu bisa kita ambil keputusannya besok misalnya. Berarti yang kita dulukan kan yang kecil ini, walaupun tidak penting. Nah itu, jadi kita tidak, saya terutama tidak bisa dalam menentukan suatu keputusan harus sesuai dengan urutan waktu, harus sesuai dengan urgenitas, harus sesuai dengan ini, tidak bisa. Jadi kita harus lihat dulu kasus yang ada di lapangan. Jadi mana yang harus kita dulukan, mana yang harus kita pecahkan, mana yang harus kita selesaikan lebih awal. Berarti kembali lagi pada untuk pengaturan waktu, kembali lagi pada masalahnya yang ini. Jadi kita harus lihat masalahnya seperti apa dulu. Nggih. Kalau misalnya kita bisa, ini masalah besar, tapi masih kita bisa ambil bulan depan misalnya. Tapi di sini sementara ada masalah kecil yang harus kita selesaikan. Nah, gitu. Berarti harus kita selesaikan hari ini. Nggih. Nah, untuk yang kedua tadi yaitu apa Bu tadi yang kedua? Untuk bentuk atau prosedur yang dijalankan biasanya bagaimana, Bu? Karena tadi Ibu sudah menjelaskan tidak bisa kita deadline waktunya, nanti tergantung masalahnya. Kemudian biasanya bentuk atau prosedur yang Bu Reni jalankan itu seperti apa? Ya prosedurnya berarti kita harus menilai masalah itu, menilai dari entah itu dari tata apa ya, tata laku, tata atur, kemudian mungkin urgenitas atau apa, kita harus lihat dari situ. Kalau memang istilahnya bisa kita pecahkan saat itu sendirian misalnya atau tanpa
tanpa perlu masukan. Tapi mungkin memang karena memang kita di sini bekerja tidak sendiri, mungkin nggak ada salahnya kalau kita minta masukan. Tapi kalau memang harus menuntut kita untuk menyelesaikan pada waktu itu, dan untuk kesempatan untuk diskusi tidak ada dan dirasa keputusan yang kita ambil sudah sesuai, saya rasa tidak ada masalah kita ambil keputusan pada waktu itu. Kecuali dengan keputusan-keputusan yang skupnya besar, ya, itu memang tidak bisa kita Ambil putuskan sendiri. sendiri. Jadi perlu adanya masukan-masukan, dan kalau memang perlu kita tidak sungkan-sungkan atau tidak usah takut untuk mendatangkan mungkin komite untuk memberikan masukan kalau memang itu merupakan keputusan yang besar yang harus kita ambil untuk kepentingan anak-anak kita. Nggih. Terima kasih Bu. Ini selanjutnya dari yang panjenengan uraikan, berarti adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Reni dalam pengambilan keputusan khususnya kasus dilema etika Bu? Yeah. Kalau faktor-faktor mungkin yang bisa membantu mengambil suatu keputusan, ya, yang jelas dengan identifikasi kita akan tahu permasalahannya, gitu. Dari situ berarti mungkin kalau faktor-faktor yang bisa membantu saya, satu mungkin itu keterlibatan orang-orang yang ada dalam masalah. Itu nanti pasti akan menentukan kita dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah kepentingan, tujuannya tadi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa aturan yang ada di sekitar kita. Jadi dalam kita mengambil suatu kebijakan, kita nggak mungkin langsung ngambil gitu, pasti akan kita harus Sesuaikan ke belakang. Aturan apa yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam kita mengambil keputusan. Dan mungkin satu lagi tadi, doa itu tadi tidak boleh kita tinggalkan. Oke Bu, satu lagi pertanyaan Bu, dari yang semua sudah Ibu Reni sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Reni petik dari pengalaman Bu Reni dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu? Oke, terima kasih. Kalau panjenengan berbicara mengenai pembelajaran yang bisa kita dapat, banyak sekali Bunda. Antara lain, satu, yang namanya suatu masalah itu pasti ada solusi. Jadi kita tidak usah takut dalam menghadapi suatu masalah. Masalah itu pasti ada solusinya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai, norma-norma atau aturan-aturan yang ada di sekeliling kita. Tentu saja kalau kita urusan kedinasan berarti ada PP atau peraturan-peraturan yang mengatur kita. Kalau di dalam masyarakat tentu saja ada nilai-nilai norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi paling tidak kita tidak boleh meninggalkan itu tadi, baik nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan atau undang-undang yang ada di sekitar kita. Karena memang dalam mengambil suatu keputusan itu pasti memang ada payung yang bisa kita gondeli untuk melangkah gitu. Kemudian mungkin yang tidak boleh kita lupa adalah keberpihakan kepada murid. Karena kalau kita di sini, saya sebagai kepala sekolah, maka di sini yang harus saya pegang adalah kepentingan untuk anak-anak kita. Jadi apa yang kita ambil itu tentu saja harus berdampak positif kepada murid. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu dalam suatu mengambil mengambil keputusan mesti ada risiko gitu. Itu yang kalau menurut saya mungkin pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, terima kasih Bu Reni. Selama beberapa menit tadi kita ngobrol, mudah-mudahan dengan saya berdiskusi dengan panjenengan banyak yang bisa kami ambil sebagai pembelajaran buat kami, terutama dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Mudah-mudahan menjadi bekal kami kelak untuk bisa melangkah ke jenjang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Reni. Ya, mungkin itu yang atas bisa waktunya. saya sampaikan ke panjenengan, guys. Iya. Karena nanti akan bisa membantu panjenengan. Iya. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang.